Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget. Di video kali ini ada Redmi 9A. Yap, smartphone very entry level dari Xiaomi yang harganya murah banget. Lebih murah dari pendahulunya Redmi 8A sewaktu pertama kali di launching. Nah, apakah HP ini layak dianggap sebagai penerus dari Redmi 8A atau mungkin enggak? Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita bahas, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu ya buat yang belum. Redmi 9A punya dua varian dengan kapasitas RAM yang berbeda, 2GB dan 3GB. Keduanya sama-sama punya internal storage sebesar 32GB. Nah, saran saya bila memungkinkan, pilih varian RAM 3GB aja, mengingat 2GB itu minim banget dan selisih harganya pun nggak banyak. Oke, untuk desain, nggak ada perubahan yang luar biasa dibanding pendahulunya Redmi 8A. Tapi kalau diperhatikan, posisi kamera dan aksen garis vertikal yang sebelumnya berada di tengah, sekarang bergeser ke samping. Setup kameranya pun masih single kamera plus LED flash, terus desainnya sedikit lebih menonjol dibanding Redmi 8A. Bodinya plastik warna matte grey dan permukaannya punya tekstur mirip seperti yang ada di Redmi 9, dan ini bagus karena udah jadi ciri yang masih dipertahankan dari generasi sebelumnya. Oh ya, warna grey-nya ini sedikit lebih gelap dibanding Redmi 9. Menurut saya ini keren banget karena sepintas warnanya udah kayak warna hitam. Jadi desainnya udah perfect karena yang kayak begini pastinya bakal punya grip yang mantap di tangan dan nggak mudah kelihatan lecek. Ukuran layarnya juga nambah menjadi 6,5 inch, masih pakai resolusi SD+, dan karena rasio layarnya sekarang 20:9, dimensinya jadi sedikit lebih panjang dari Redmi 8A. Nah, meskipun poninya masih pakai model dot notch, di bagian dagunya kini kelihatan lebih bersih. Ya, udah dicukur, jadi logo Redmi yang dulunya ada di Redmi 8A, sekarang udah dihilangkan. Banyak yang protes kali ya. Untuk bobotnya kayaknya nambah berat nih. 196 gram dari sebelumnya 188 gram di Redmi 8A. Nggak tahu juga kenapa, padahal kapasitas baterainya masih sama-sama 5000 mAh. Tapi yang jelas, secara ergonomi, HP ini masih cukup nyaman digenggam kok. Yang agak repot karena nggak dikasih bonus soft case di paket penjualannya, jadi untuk proteksi tambahan mesti beli case sendiri. Selanjutnya ngebahas soal performa. Seperti yang kita tahu, kalau generasi Redmi ke-9 semuanya pakai SoC MediaTek, kecuali versi Pro-nya. Untuk seri Redmi yang paling bontot ini, Xiaomi memilih MediaTek Helio G25 sebagai otak processing di Redmi 9A. Ngelihat dari skor Antutu benchmark-nya, nyaris nggak ada perbedaan dengan Redmi 8A yang pakai Snapdragon 439. Tapi kalau dicek lebih detail, skor GPU-nya lebih baik kok di Redmi 9A. Oke, dengan spek segini mungkin nggak terlalu bisa ngarep ya soal performa gaming, tapi ternyata nggak begitu ngecewain loh. Saya udah nyoba cek settingan grafik di Mobile Legends, ternyata bisa kok di posisi high dan mode HFR-nya aktif. Game PUBG Mobile grafiknya mentok di smooth dan balance, dengan frame rate maksimum di medium untuk kedua settingan grafik tersebut. Menurut saya ini udah cukup lah, dan nggak usah berharap ada gyro, karena sensor ini nggak ada secara hardware maupun software. Kalau untuk game COD Mobile, settingan grafiknya ada di posisi low dan frame rate high. Ini juga udah oke banget. Di mode multiplayer, kalau main di map lama, kerasa smooth dan lancar. Tapi kalau untuk map yang baru-baru, HP ini sedikit kewalahan. Anyway, not bad lah untuk ukuran smartphone murah meriah, ternyata masih bisa ngangkat buat diajak main game-game berat. Berikut poin positif utama di HP ini berada di sistem operasinya. Di antara HP-HP baru Xiaomi yang resmi masuk ke Indonesia, Redmi 9A adalah smartphone pertama yang membawa MIUI 12 langsung dari pertama kali sejak unboxing. Nah, hal pertama yang saya lakuin adalah mengecek sisa media penyimpanan sebelum ngelakuin update dan install berbagai aplikasi. Ada tersisa 20GB internal storage yang bisa dipakai, dan sekitar 7,6GB digunakan oleh sistem. So, mesti lebih selektif lagi ya untuk install aplikasi maupun game, karena meskipun kapasitasnya bisa di-extend dengan menambah microSD, khusus aplikasi hanya bisa diinstal ke internal storage. Nah, untuk MIUI 12, saya cukup happy karena nggak lama pakai, langsung dapat update ke MIUI 12.0.2. Dan di versi ini ada perbaikan bug, di mana bugnya cukup mengganggu, yaitu muncul pesan seolah-olah ada sensor yang ketutup pas sewaktu ngebuka HP ini. Tapi ini udah diperbaiki dan nggak jadi masalah lagi. Tinggal satu bug lagi yang masih ada, di mana saya nggak bisa nge-lock aplikasi, yang biasanya tinggal masuk ke recent apps dan tahan aplikasi yang mau dikunci, tapi malah lari ke app info. Standarnya untuk notification center masih pakai style MIUI 11 ya. Tapi kalau mau ganti ke tampilan control center yang baru, bisa kok. Tinggal ganti sendiri di menu settings. Terus selanjutnya tinggal swipe sebelah kiri untuk nampilin notifikasi, dan swipe sebelah kanan untuk menampilkan menu control center.
Ya, memang kelihatan keren, tapi saya lebih prefer pakai style yang lama. Bukan karena tampilannya mirip-mirip iOS, tapi karena animasi yang terlalu berat untuk dirender HP sekelas ini. Kemudian ngebahas kameranya nih. Secara spek, nyaris nggak ada perubahan dari kamera utamanya. Jumlah kamera yang ada di bagian belakangnya ini pun tetap satu, ditambah LED flash pastinya. Yap, masih pakai sensor kamera beresolusi 13 megapiksel dan bukaan aperture-nya di f2.2. Tapi tenang aja, kameranya masih bisa kok dipakai untuk foto-foto mode bokeh. Kamera depannya yang 5 megapiksel pun juga bisa. Yang mana jadi sebuah pertanyaan baru, kok bisa foto efek ngeblur tanpa perlu tambahan kamera depth sensor? Fitur AI-nya pun juga tersedia tanpa perlu sensor tambahan. Keren kan? Yang mana brand lain masih ngerasa butuh 3 kamera untuk mendapatkan efek bokeh dan juga fitur AI. Mode perekaman video ada di 720 dan 1080p dengan frame rate 30 fps. Dan pastinya nggak ada video stabilization ya. Oke, jujur Redmi 9A ini nggak ada yang revolusioner selain harganya yang murah. Lebih murah dari Redmi 8A dan jelas nggak bisa disamain harganya dengan Redmi 8A Pro. So, menurut saya HP ini lebih cocok disebut sebagai Redmi 8A Lite. Agak berat rasanya menyandang nama 9A, karena sebagai suksesor, Redmi 9A diharapkan memiliki upgrade yang signifikan dari pendahulunya. Oke lah, harganya udah murah banget, tapi untuk sampai ke situ, ada beberapa poin yang harus di-downgrade atau dikurangi. Itu pun kalau mau di-compare dengan Redmi 8A. Yang pertama dari jenis proteksi layar yang dipakai. Kalau di Redmi 8A pakai Gorilla Glass 5, di Redmi 9A nggak ada informasi sama sekali. Saya sudah cek baik di website resmi Xiaomi ataupun website corning.com. Kamera selfie yang mana pendahulunya pakai resolusi 8 megapiksel, di HP ini di-downgrade menjadi 5 megapiksel. Terus untuk charging, selain balik ke port jadul micro USB, teknologi fast chargingnya pun juga di-downgrade menjadi 10 watt. Terakhir, saya masih berharap untuk kelas entry level, terutama Redmi seri A, Xiaomi please tambahin fitur fingerprint scanner. Nggak harus model yang terbaru, di belakang aja udah cukup. Kalau ini ditambahkan, pastinya akan lebih nyaman ketimbang ngandelin fitur face unlock yang nggak begitu responsif di HP ini. So, bener kan? Lebih cocok dikasih label Redmi 8A Lite. Dan nggak, HP ini nggak jelek. Untuk pengguna smartphone baru atau yang lagi cari HP murah buat belajar online, ini udah pas kok. Redmi 9A punya spek yang udah sesuai dengan harganya. Buat dipakai gaming pun nggak malu-maluin. Tapi buat yang udah pakai Redmi 8A, mungkin akan lebih memilih untuk skip Redmi 9A dan nungguin versi berikutnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.